Halo, gue Andi Adinata. Kembali lagi di segmen Andi Ngomong Serius. Karena di video sebelumnya gue dapat lumayan banyak respon positif dari kalian, maka segmen ini bakal gue lanjutkan ke depannya. Ya, kita bakal ngobrol santai aja, sharing-sharing pengalaman bareng. Gue bakal upload video kayak gini minimal sebulan sekali. Nah, untuk tema kali ini adalah Why So Serious? Kenapa serius banget sih? Gue mau cerita kejadian yang gue alami beberapa hari lalu. Jadi ceritanya, gue baru pulang dari jalan-jalan. Karena waktu itu lagi jam orang pulang kerja, jalanannya macet minta ampun. By the way, gue naik sepeda motor. Tenang aja, gue punya SIM kok. Surat izin mencintaimu. Mengemudi maksudnya. Kondisi jalanan sangat padat. Semua kendaraan berjalan sangat pelan dan merayap. Yang pakai mobil malah bisa stuck berjam-jam. Bunyi klakson di mana-mana udah berasa kayak konser, tapi semua orang rebutan main alat musik. Banyak juga yang ngegas, brum brum kayak gitu. Nggak tahu biar apa, nggak ngerti. Bikin lancar jalanan enggak, bikin berisik iya. Ada bapak-bapak di belakang gue bawa motor, ngegas mulu sambil bunyiin klakson. Nggak tahu, kayaknya lagi buru-buru banget. Dia langsung nyalip gue dan mobil di depan. Terus pas di depan, mobil berhenti mendadak. Dan kemudian dia nabrak. Dor! Gue membuka kaca helm, tarik nafas agak panjang sambil bilang, "Why so serious? Kenapa pada serius banget sih? Kenapa orang-orang pada serius banget? Memangnya kalau mereka ngegas, jalan jadi terbuka buat mereka gitu? Memangnya kalau mereka marah, macetnya bakal hilang? Enggak kan?" Pertanyaan why so serious membuat gue lebih santai dan tenang. Kemacetan tidak menjadi hal super serius yang membuat gue stres. Gue nggak jadiin ajang perlombaan sama pengemudi lain. Gue senyumin aja. Kalau ada yang mau lewat duluan, silakan. Karena gue nggak ngelihat kemacetan itu sebagai ajang egois-egoisan, perjalanan gue lebih aman dan lancar. Gue nggak perlu merasa dongkol dan marah-marah yang bikin capek hati. Yang ingin gue sampaikan adalah, kita tidak bisa mengontrol banyak hal yang akan terjadi. Kita juga tidak bisa mengubah banyak hal yang sedang terjadi. Contohnya lampu merah, kemacetan, hujan, bencana, perkataan orang, isi pikiran orang, dan lain-lain. Tapi kita bisa mengontrol reaksi dan cara pandang kita terhadap sesuatu. Apakah kita akan memandang hal-hal tersebut sebagai musibah, kesialan, kemarahan, stres? Mengeluh atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah adalah perbuatan sia-sia. Karena mau mengeluh, marah, stres bagaimanapun, keadaannya nggak akan berubah. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang di luar kontrol kita ini terlalu serius. Saat kita menjadi terlalu serius dalam menghadapi sesuatu, tanpa disadari kita jadi tegang, kita jadi pemarah, kita jadi stres dan tertekan. Nah, di saat kayak gitu, gimana caranya kita bisa berpikir dengan baik coba? Contoh, pernah nggak kalian lihat berita di TV atau koran yang bunyinya kira-kira mirip kayak gini? Gara-gara Rp1.000 nyawa melayang. Atau gara-gara disenggol, seorang pemuda bacok temannya. Dan sebagainya. Ini adalah contoh orang yang terlalu serius, yang jadi pemarah, kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri atau malah menyalahkan dunia. Kita kadang terlalu serius sampai lupa kalau permasalahan yang sebenarnya hanya ada di cara kita memandang permasalahan tersebut. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Ada banyak sekali hal dalam hidup ini yang ada di luar kendali kita dan tidak bisa kita apa-apain. Daripada fokus ke sana, lebih baik kita fokus ke diri sendiri. Cara kita merespon dan memandang sesuatu 100% bisa kita ubah dan kontrol. Semoga hidup kalian lebih tentram dan damai. Agak ironis sih sebenarnya. Segmen ini namanya Andi Ngomong Serius, tapi gue malah menyarankan kalian untuk tidak terlalu serius.
well, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Ya nggak? Ya nggak? Oke, terima kasih semuanya. Silahkan komen, respon, dan opini kalian di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.